Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Sofira Amalia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Tempel, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya Modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktek saya, yaitu Bapak Siswadi dan Bapak Muhammad Irfan Soleh. Berikut ini merupakan rancangan tindakan aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Peserta didik tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya, merasa tidak dihargai. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan peserta didik yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yakni keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan antara lain, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan wali murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Alhamdulillahirobbilalamin.
menyampaikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita hari ini bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Tempel. Kedua sekalinya salawat beserta salam marilah kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak di yaumul qiyamah kita nantikan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan mata acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Tempel, yang keempat inti diseminasi, yang kelima tanya jawab, yang keenam penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka acara diseminasi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dengan guru untuk berdiri. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Hadi Suparno SPDSD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tempel, juga para siswa kelas 5. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, panjang umur sehingga bisa mengikuti agenda acara pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya telah di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya di sini mohon izin mewakili Bapak Kepala Sekolah, di mana beliau hari ini sedang melaksanakan dinas bekerja dinas di luar kota. Maka hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan yang berkaitan dengan agenda hari ini, yaitu diseminasi
diseminasi aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bu Saudara Amalia SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak. Untuk itu kita harapkan nanti semoga acara ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan akan menghasilkan apa yang kita harapkan. Selanjutnya karena ini waktunya sudah agak terbatas, maka saya tidak akan berjumpa. Ya, sekali lagi itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada sambutannya acara yang berikutnya, yaitu inti dari diseminasi yang akan disampaikan pemateri kita, yaitu Ibu Sofira Amalia SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Demak. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tempel, Bapak Abibuddin Setiawan SPD SD MPD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Tempel, dan para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan diseminasi atau pengimbasan aksi nyata modul 1.4 di SD Negeri Tempel ini. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin untuk melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4, yakni menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai salah satu tugas saya di pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang bersedia hadir dan bersemangat untuk mengikuti diseminasi ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu Guru SD Negeri Tempel yang hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, yakni di SD Negeri Tempel. Bapak Ibu Guru, supaya lebih semangat, SD Negeri Tempel luar biasa. Kalau saya mengatakan SD Negeri Tempel, maka kita bersama-sama menjawab luar biasa, oke? SD Negeri Tempel luar biasa. SD Negeri Tempel luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Nah, di sini ada foto salah satu tokoh pendidikan nasional, yakni Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah sosok tokoh pendidikan yang mengemukakan tentang konsep merdeka. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dalam artian, merdeka itu bukan kita langsung semena-mena terserah apa yang kita mau, akan tetapi kita juga harus bisa memerintah diri sendiri untuk menjadi orang yang bisa memiliki moral dan etika yang baik sesuai koridor. Selanjutnya tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat
kita sebagai seorang pendidik, kita harus menuntun anak tersebut karena anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan tidak dapat kita samakan satu sama lain. Untuk itu kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam, kodrat zaman, disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, sehingga nantinya dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya ingin bertanya, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa sih budaya positif itu? Apa itu Bapak Ibu? Budaya positif. Ya, Bu Nelis. Monggo. Terima kasih. Menurut saya budaya positif yaitu suatu kebiasaan yang ada di sekolah tersebut yang sesuatu yang baik, ya, tidak berupa yang negatif seperti senyum sapa sama guru seperti itu, mengucapkan salam ketika bertemu, dibiasakan di sekolah lingkungan tersebut. Baik, terima kasih atas pendapatnya Bu Nelis, luar biasa. Mungkin Pak Hadi mau menambahkan kira-kira budaya positif apa ya Pak ya? Budaya positif itu budaya bagus, berarti dalam arti misalnya mengembangkan nilai-nilai luhur yang diterapkan misalnya di sekolah seperti 5S misalnya. Anak-anak membiasakan 5S atau bapak ibu guru juga membiasakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan lagi budaya-budaya positif yang lain juga masih banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Hadi, jawabannya luar biasa. Terima kasih juga Bu Nelis, jawabannya tepat sekali. Nah, sekarang saya sampaikan ya, budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif ini dilaksanakan dengan upaya menumbuhkan self-disiplin peserta didik, menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Contoh nilai-nilai atau kebajikan universal antara lain yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis ya, atau critical thinking. Dan yang terakhir ada kreatif atau creativity. Nah, selanjutnya menurut The Seven Essential Virtues oleh Michel Bourdieu, budaya positif ini meliputi yang pertama ada empati, yang kedua ada suara hati, yang ketiga ada kontrol diri, yang keempat ada rasa hormat, yang kelima ada kebaikan, yang keenam ada toleransi, dan yang ketujuh ada keadilan. Nah, selanjutnya konsep dari ini budaya positif ini mulai meliputi banyak hal. Di antaranya yang pertama ada perubahan paradigma belajar Bapak Ibu, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi perilaku manusia, yang keenam ada posisi kontrol guru, yang ketujuh ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Semuanya nanti akan saling berkesinambungan, saling berkesinambungan satu sama lain sehingga memunculkan budaya positif itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan
memberikan ice breaking mengenai perubahan paradigma. Di sini kegiatannya yaitu kegiatan kepalan tangan. Nah, monggo nanti Bapak Ibu mengikuti aba-aba dari saya ya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berada di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, si B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Lakukan secara bergantian. Coba Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi? Apakah Anda akan tetap mengepalkan kepala tangan Anda atau Anda akan membuka kepala tangan Anda? Monggo, siapa yang ingin berpendapat? Kalau menurut saya adalah saya akan tetap mengepalkan tangan saya karena yang ada di dalam kepala saya itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak akan saya bagikan atau berikan pada semua orang. Jadi walaupun ditawari uang ataupun bahkan kalau kita digoda seperti itu, dikritik, kita berusaha mempertahankan karena itu adalah harga diri kita, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Nelis. Beri tepuk tangan. Selanjutnya apakah ada yang ingin berpendapat? Mungkin Bu Sima yang pengalamannya lebih banyak. Lakukan. Saya mau bawa acara. Mungkin kalau saya ya, karena tadi katanya itu benda berharga buat saya sendiri ya. Kalau itu benda berharga, tentunya saya akan mempertahankan dengan sekuat tenaga saya, walaupun di situ saya diberikan dibentak ya, dihardik atau dibentak ataupun digoda, ayo diberikan. Tetapi saya akan berusaha untuk mempertahankan benda tersebut karena benda tersebut adalah berharga buat saya. Tetapi kalau misalkan tidak berharga ya saya akan memberikan. Begitu Bu Sofi, sekian. Terima kasih Bu Sima, jawabannya luar biasa sekali. Beri tepuk tangan. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Budaya, monggo. Ya, saya kalau Bu Nelis dan Bu Sima tadi untuk mempertahankan ya. Kalau saya berbeda, kalau saya akan membuka kepala tangan saya. Mungkin itu salah satu hal yang dapat bermanfaat untuk teman saya atau si B tadi. Ya, terima kasih. Terima kasih Budaya atas jawabannya. Beri tepuk tangan untuk jawabannya Budaya. Nah, dari jawaban Bu Nelis, Bu Sima, Budaya luar biasa sekali ya. Nah, saya simpulkan ya. Jadi di sini sebenarnya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan kita? Nah, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar
Tiap individu tidak bisa dibedakan, itu hak dia sesuai mungkin dengan kebutuhan dasar dan keyakinan yang mereka miliki. Terima kasih. Selanjutnya, mengenai perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Yang memiliki teori kontrol yakni diri sendiri, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan membedakan antara stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal setiap orang pasti memiliki persepsi yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Sedangkan di sini teori pilihan atau teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi kita memahami bahwa orang lain itu pasti memiliki penilaian yang berbeda-beda, memiliki pandangan sudut pandang yang berbeda-beda. Selanjutnya, di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika ada anak mengalami kenakalan, nah mungkin akan mengira itu sebuah kesalahan. Padahal di sini di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya, mungkin si anak tadi melakukan suatu kesalahan. Dengan kesalahan tersebut, mungkin dia akan belajar, mungkin jerah, dan akhirnya dia akan mengintrospeksi diri mereka itu, sehingga dia melakukan kesalahan, mengintrospeksi, terus memperbaikinya atas usaha dia sendiri, kesadaran anak tersebut. Selanjutnya, untuk di stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita sebagai guru mungkin memiliki persepsi bahwa kita tuh bisa mengontrol seorang siswa. Padahal setiap siswa itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan satu sama lain. Di sini di teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi intinya yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Selanjutnya, stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita berpikir kita bisa mengontrol orang lain. Padahal di teori kontrol ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol orang lain ya dia sendiri, tidak kita. Tidak bisa kita paksakan karena setiap orang pasti memiliki hak masing-masing. Selanjutnya di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi misal suatu permasalahan diselesaikan dengan suatu keputusannya berdasarkan paksaan, pasti akhirnya apa? Rujukan gagal yang akan terjadi. Sedangkan di teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini dengan adanya kolaborasi, musyawarah, mufakat untuk menemukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, maka ya akan terjadi pilihan-pilihan baru banyak sekali. Nah, mungkin hasilnya akan lebih baik. Seperti itu. Seperti pengamalan di nilai sila ke-4. Selanjutnya, stimulus respon model berpikir menang kalah. Jadi antara menang atau kalah ya sudah seperti pasrah seperti itu. Sedangkan di teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang-menang. Di sini bukan berarti dia egois, tidak, tetapi dia memiliki semangat, memiliki tanggung jawab. Apa yang harus, misal apa yang ditugaskan ke dia harus bisa menyelesaikannya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan
profil pelajar Pancasila. Di sini berdiferensiasi, kita memberikan pembelajaran sesuai dengan bakat, minat anak, kebutuhan anak, disesuaikan dengan kodrat, dan kita berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, apa sih disiplin positif? Disiplin ini berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik ini tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berpikir, berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada pada diri, tanpa paksaan, tanpa suatu ancaman. Jadi apa yang dilakukan itu berdasarkan sesuai dengan hati nurani mereka sendiri, tanpa adanya suatu paksaan. Nah, selanjutnya disiplin positif ini sesuai dengan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ini banyak sekali saling berkesinambungan satu sama lain. Di antaranya ada teori motivasi, selanjutnya ada 5 posisi kontrol, ada nilai-nilai kebajikan universal, ada keyakinan kelas, ada 5 kebutuhan dasar, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Semuanya saling berkesinambungan satu sama lain. Apabila semua nilai-nilai aspek ini dapat diwujudkan, maka disiplin positif bisa dilaksanakan. Yang pertama yang akan saya bahas yakni nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, yang pertama nih, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ketika seseorang melakukan perilaku atau perbuatan pasti dasarnya ini memiliki tujuan tertentu. Nah, ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini berdasarkan Diana Gosden tahun 1998. Jadi di sini motivasi intrinsik itu akan terbangun. Dengan adanya yang motivasi intrinsik yang terbangun pada diri sendiri, maka bisa menggerakkan motivasi diri untuk mencapai tujuan yang mulia sesuai yang mereka inginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Bapak Ibu, berikut contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ada 3. Yang pertama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada Ibu Primary Years Program atau PYP. Nah, nilai-nilai di sini diantaranya ada toleransi, rasa hormat,
integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Nah, di sini nilai-nilainya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberi yang terbaik dari diri. Nah, Bapak Ibu, tadi sempat membahas tentang motivasi. Nah, sekarang saya jelaskan apa itu motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi sendiri ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, yakni diantaranya murid itu melakukan kedisiplinan karena takut, menghindari dari hukuman, atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Jadi si anak kalau memiliki motivasi ekstrinsik itu dia takut dihukum itu karena takut menghindari hukuman. Jadi mereka daripada dihukum lebih baik aku menghindari. Jadi karena hukuman itu si anak terpaksa untuk tidak melakukannya, terpaksa untuk mematuhi seperti itu. Sedangkan di sini ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan pada dirinya, menghargai nilai kebajikan dirinya. Jadi si anak tersebut menghargai diri sendiri, melakukan segala sesuatu itu atas keinginan dia sendiri karena kesadaran tanpa adanya suatu paksaan ataupun ancaman. Selanjutnya mengenai motivasi perilaku manusia ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nih contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini kira-kira termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, belum adanya kesadaran diri sendiri. Selanjutnya, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat suatu imbalan. Kira-kira termasuk motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik Bapak Ibu? Iya, betul sekali, motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, jadi dia sadar atas keinginan dia sendiri tanpa adanya suatu paksaan dari orang lain. Nah, ini kira-kira termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Nah, motivasi intrinsik inilah Bapak Ibu dari tujuan disiplin positif. Jadi supaya anak itu memiliki motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya ini tadi Bu sudah dibahas ya. Ini diantaranya ya, motivasi eksternal yang tadi. Apa ya yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau anak berpikir demikian, berarti dia masih memiliki motivasi ekstrinsik atau eksternal. Kemudian, apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti dia mengharapkan suatu imbalan. Maka di sini masih termasuk motivasi ekstrinsik atau eksternal. Akan tetapi apabila seorang anak mau berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Jadi dia sudah berpikir jauh ke depan, memikirkan antara sebab dan akibat pada dirinya, mengontrol dirinya. Nah inilah yang kita yang tujuan dari disiplin positif, yakni termasuk motivasi internal, atau intrinsik. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal. Dalam kehidupan sehari-hari
terutama di lingkungan sekolah, pasti kita menanamkan suatu disiplin. Akan tetapi kita tidak tahu itu termasuk disiplinnya dalam identitas gagal atau berhasil. Nah, di sini saya akan memaparkan Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas gagal ini apabila yang pertama, satu, hukuman. Mengapa hukuman? Nah, efeknya ini Bapak Ibu, menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, jadi anak malah terpaksa dalam melakukan sesuatu. Murid menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau ada hukuman, si anak ada berbohong, Bapak Ibu. Dia akan menyembunyikan kesalahan. Dan yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri karena dia mau berbohong. Selanjutnya di sini penghargaan. Penghargaan di sini sebenarnya tidak efektif Bapak Ibu. Karena apa? Yang pertama, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas si anak tersebut, menghukum dengan sistem ranking. Zaman dulu kita ketika belajar bersekolah pasti ada sistem ranking. Ini Bapak Ibu di rapor. Nah, sebenarnya itu termasuk penghargaan tapi menghukum. Mengapa? Membuat siswa yang tidak mendapatkan ranking itu menjadi iri, malu, tidak percaya diri. Oleh karena itu di era sekarang di kurikulum Merdeka kita sudah tidak menerapkan sistem ranking. Selanjutnya dengan penghargaan, merampas hak menghargai dirinya. Jadi jika penghargaan dilakukan secara terus-menerus, ini sebenarnya merampas hak anak tersebut untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini Bapak, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan Bapak Ibu. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqh tahun 1993. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin mereka akan berbangga diri ketika mendapatkan penghargaan. Tetapi dalam jangka panjangnya dia akan merasa ketergantungan, mengharapkan penghargaan secara terus-menerus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penghargaan menghukum. Nah, selanjutnya yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan karena penghargaan itu sendiri sebenarnya tidak tepat. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif, dan yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Mengapa merusak hubungan? Karena dengan adanya penghargaan mungkin membuat orang yang tidak mendapatkan penghargaan itu merasa iri, tidak berbangga diri, tidak bisa malah merasa merendah diri Bapak Ibu. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, sebenarnya jangan memberikan penghargaan, tetapi kita memberikan apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi ini, apresiasi itu suatu pengakuan Bapak Ibu. Perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi kita memberikan apresiasi kepada anak itu secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, mungkin dengan pendekatan secara personal. Kita berikan pengakuan supaya dia senang atas ketercapaian yang sudah dia capai. Selanjutnya, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, maka mereka akan merasa dihargai. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Di sini memberikan pengakuan itu secara terus-menerus, secara konsisten. Jangan sampai kita berhenti, karena apabila kita berhenti, nanti apresiasi tidak bisa tumbuh lagi. Dan yang terakhir yaitu fokus pada proses, karena segala sesuatu itu butuh suatu proses, step by step.
Selanjutnya mengenai konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, inilah yang harus kita terapkan Bapak Ibu. Yang pertama ada konsekuensi. Konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, tetapi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, jadi di sini malah sifatnya itu netral. Kalau tadi penghargaan dan hukuman itu sifatnya negatif, kalau konsekuensi ini sifatnya netral. Jadi belum bisa menumbuhkan nilai-nilai positif. Nah, supaya bisa menumbuhkan nilai-nilai yang lebih baik atau positif, dilaksanakan yang ini yang tepat, paling tepat, yaitu restitusi. Dengan adanya restitusi, maka murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid juga akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, jadi dia sudah memiliki kesadaran secara penuh tanpa ada unsur keterpaksaan. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mengenai konsep disiplin pendekatan restitusi, yakni sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa sih restitusi itu? Nah, restitusi ini adalah proses penciptaan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat berdasarkan Gosser tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi diantaranya yang pertama, bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi si anak itu disadarkan dengan mengintrospeksi dirinya sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi dengan adanya restitusi, kita akan memperbaiki hubungan. Apabila dengan hukuman, nanti si anak akan merasa malu, malah yang akan terjadi malah hubungannya kurang harmonis, kurang tepat. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Jadi di sini kita tuh menawarkan, bukan adanya unsur keterpaksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi kita sebagai guru itu menuntut mereka itu melihat dalam diri mereka. Apa sih kesalahan yang sudah kamu buat? Nah, kita menuntut si anak tersebut. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang terakhir, fokus pada karakter. Karakter yang kita fokuskan, bukan tindakannya. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita fokus untuk menemukan suatu solusi. Nah, di sini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini sifatnya tidak terencana, secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sifatnya hanya satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, sedangkan konsekuensi ini sifatnya itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi sudah disepakati dengan adanya musyawarah. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid merasa akan tidak nyaman. Dan yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita sebagai guru tuh selalu memonitor murid. Kalau kita tidak memonitor sesekali saja, pasti si anak tersebut malah melakukan kesalahan itu lagi. Sama halnya malah melakukan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yang terakhir ini restitusi. Restitusi ini prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita melakukan kolaborasi terhadap si anak tersebut. Kita tanya apa pendapat dia. Nah,
Dengan adanya kolaborasi itu nanti akan menemukan suatu solusi. Dia akan berpikir sendiri apa ya solusi yang tepat untuk dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu kalau di hukuman. Sedangkan kalau di konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di depan kelas atau dikerjakan sebanyak-banyak 3 kali lipat. Dan guru tegas, siswa menghormati peraturan. Ini yang konsekuensi. Sedangkan yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini yang tepat, yakni restitusi. Selanjutnya mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Apabila si anak dihukum, pasti dia merasa sakit hati. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, sesuatu kesalahan terjadi, dia belum ke tahap memikirkan untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Seandainya zaman dahulu kita sekolah, kita dihukum oleh seorang guru, pasti akan masih terbayang-bayang sampai kita masih tua. Nah, itulah hukuman, efeknya jelas dan berkepanjangan Bapak Ibu. Sedangkan kalau konsekuensi, anak dapat menghargai disiplin. Jadi dia tuh menghargai dirinya sendiri untuk disiplin tanpa adanya suatu paksaan. Hukuman ini bersifat paksaan, dipaksa. Mau nggak mau, pokoknya hukuman ini harus diterapkan, padahal tidak boleh. Sedangkan di konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Jadi libatkan si anak, memberikan tanggapan, mencari solusi terhadap suatu kesalahannya. Di sini hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, dengan adanya hukuman kadang si anak, aku kok salah lagi. Mungkin di benak si anak tersebut begitu. Kadang menyalahkan diri sendiri. Tapi dengan adanya konsekuensi ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, beradaptasi dengan masalahnya sehingga dia menemukan titik solusinya. Di hukuman ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Terkadang anak kalau dihukum itu malah menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan dengan cara konsekuensi ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi dia patuh akan aturan itu ya atas dorongan dari diri sendiri. Sudah muncul motivasi intrinsipnya. Kalau hukuman ini marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan dengan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, berikut ada perbedaan kasus mengenai hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, nanti monggo jenengan berpendapat ya Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi, termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Termasuk hukuman, ya tepat sekali. Ini termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, tepat sekali. Ini termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Iya, tepat sekali Bapak Ibu, hukuman. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira hukuman atau konsekuensi?
Ya, tepat sekali. Konsekuensi Bapak Ibu. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya tepat sekali Bapak Ibu. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman, tidak mengenakan sepatu seharian. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Awas, ini apa Bapak Ibu? Apa? Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Nah, yang tepat adalah konsekuensi. Mengapa? Karena itu pelajaran PJOK. Kecuali sedang pelajaran bahasa Indonesia, maka itu ya termasuk hukuman. Ngoten Bapak Ibu. Silakan ya. Nah, iya karena PJOK tentang fisik jadinya termasuk konsekuensi. Nah, selanjutnya ini identitas gagal tadi yang sudah kita bahas ya. Identitas gagal ini ya karena hukuman. Jadi ini sifatnya tuh negatif sebenarnya Bapak Ibu. Beda dengan disiplin sukses. Ini disiplin diantara konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sifatnya netral. Sifatnya netral. Jadi dikatakan negatif juga enggak, positif juga, perubahan dalam dirinya, motivasi intrinsiknya sepertinya ya belum tertanam. Akan tetapi dengan restitusi ini menanamkan sifat positif. Jadi si anak tersebut sudah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mungkin beda kata ya, beda kata, beda makna. Mengapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, saya jelaskan di sini. Coba, mengapa tidak kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Supaya aman ya dan selamat. Mengapa tidak? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa? Supaya kita tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya, menanamkan disiplin supaya tidak terlambat. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini saya paparkan mengenai keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, sifatnya ini lebih abstrak dari peraturan kelas, jadi abstrak. Yang kedua, dibuat dalam bentuk kalimat positif, jadi kita pilih kalimat-kalimat positif. Yang ketiga, sedikit saja agar mudah diingat, jadi sedikit saja yang penting mengenang. Anak itu paham. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas tersebut. Antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya tidak bisa kita samakan, karena setiap kelas mungkin memiliki kondisi yang berbeda-beda sehingga keyakinan kelasnya yang mungkin ada yang berbeda. Selanjutnya, semua warga kelas harus terlibat dalam pembentukannya. Jadi kita libatkan anak supaya
Apa? Supaya memunculkan ide-ide baru dan disepakati oleh semua warga kelas. Nah, di sini ada beberapa kata yang merupakan peraturan. Coba kita sama-sama bentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kata yang tepat apa supaya menjadi keyakinan kelas? Apa? Mau Bapak Ibu? Monggo. Tanggung jawab. Iya, tepat sekali betul ya, tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Peraturannya gunakan masker. Keyakinan kelas kesehatan, keselamatan. Peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor. Maka keyakinan kelasnya ya keselamatan, keamanan. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas 5. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Yang kelima, saling menghormati dan tolong menolong. Selanjutnya yang akan saya sampaikan yakni tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sendiri ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Di antaranya makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua ada kasih sayang, yakni rasa diterima, dipedulikan, rasa kebersamaan. Yang ketiga ada penguasaan, di antaranya harga diri, keinginan dianggap, dihargai, dan prestasi. Yang keempat ada kebebasan, ini di antaranya mandiri, mencoba hal-hal baru, memiliki pilihan dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada kesenangan, di antaranya bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, berikut ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini merupakan suatu ilusi sehingga terjadi miskonsepsi. Ilusi guru mengontrol murid, padahal murid itu yang bisa mengontrol ya dirinya sendiri. Kita hanya bisa mengarahkan karena guru ini sebagai fasilitator dan motivator. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita beranggapan penguatan positif ini sangat efektif dan bermanfaat, padahal sebenarnya itu hanyalah ilusi. Selanjutnya, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dengan adanya kritikan dan rasa bersalah, padahal ini belum tentu menguatkan karakter. Kembali ke kontrol diri masing-masing. Yang terakhir, orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa mungkin memiliki hak untuk memaksa si anak, padahal sebenarnya kita tidak bisa memaksa si anak tersebut. Apa yang kita inginkan belum tentu orang lain mampu memenuhinya, karena itu memiliki hak masing-masing. Semua ini merupakan suatu ilusi sehingga terjadilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah,
5 posisi kontrol restitusi. Di antaranya yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Saya paparkan satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama penghukum. Penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Ini yang posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningannya dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Yang ketiga ada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kita menganggap kita itu sebagai temannya si siswa tersebut. Yang keempat ada posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Selanjutnya, yang terakhir yakni posisi manajer. Ini adalah posisi yang terbaik. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di antaranya ini contoh penerapan posisi kontrol. Kasusnya yakni siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Apabila di posisi penghukum, maka patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, beberapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa dengan kamu. Nah, ini merupakan pembuat rasa bersalah. Sedangkan di posisi teman, ayolah yang tertib, buat berguru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jika di posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya? Itu di posisi pemantau. Sedangkan yang di posisi manajer, kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kita menawarkan solusi kepada si anak tersebut. Nah, ini yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maka siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti posisinya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Maka posisinya pemanggil. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Maka posisinya pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Maka posisinya di sini manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Berarti posisi penghukum. Selanjutnya saya bahas tentang restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini berdasarkan teori dari Gusum tahun 2004. Nah, jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Merupakan proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi, yakni yang pertama menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dan yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pertanyaan di menstabilkan identitas yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah tersebut. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah tersebut. Yang kelima, apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ini tahap yang menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu tahap validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang terakhir, pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi ataupun memojokkan. Di sini pertanyaannya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Yang keempat, kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Dan yang terakhir ini adalah tahap menanyakan keyakinan. Di antaranya, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Dan yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini contoh pertanyaannya, sebagai anggota kelas maupun anggota sekolah, apa yang kita yakini? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Dan yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Berikut kasus yang pertama. Kasus pertama ini melanggar keyakinan kelas, disiplin, dan tepat waktu. Berikut adalah kasus berangkat terlambat sekolah, di mana orang ini merupakan siswa kelas 5 yang sering datang terlambat sekolah sehingga tidak mengikuti apel pagi. Orang datang terlambat karena keasikan main game hingga larut malam sehingga ia belum kesiangan dan terlambat ke sekolah. Berikut setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan ibu juga pernah melakukan kesalahan enggak. Tetapi di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Kita sama-sama mengintrospeksi diri dan mencari solusi
terlambat datang ke sekolah. Kira-kira itu termasuk mematuhi keyakinan kelas yang kita buat kemarin atau tidak? Tidak, saya keyakinan kelas kita. Nah, melanggar keyakinan kelas. Mbak Awa masih ingat apa keyakinan kelas kita kemarin? Mbak Awa Jujur dan bertindak. jujur dalam bertindak, lalu disiplin dan tepat waktu, Saling menjaga kebersihan. saling menjaga kebersihan, lalu saling tolong-menolong, dan yang kelima Tidak saling menghormati. dan saling menghormati. Nah, Mbak Laura sudah mengemukakan tentang kesepakatan kelas. Mbak Laura terlambat sehingga termasuk melanggar kesepakatan kelas, ya Mbak ya. Nah, Mbak Laura jangan diulangi lagi ya Mbak Laura ya, karena itu termasuk perbuatan yang tercela dan melanggar tata tertib ya. Nah, apa sih yang dilakukan Mbak Laura supaya tidak mengulangi itu lagi? Memasang alarm. Memasang alarm, terus Tidak bermain game di dalam tidak bermain game di dalam malam, dan berangkat sekolah dan laki-laki. dan berangkat sekolah lebih laki lagi. Baik, terima kasih ya Mbak Laura. Semoga Mbak Laura melakukan apa yang katakan Mbak Laura tadi, sehingga tidak datang terlambat, mematuhi kedisiplinan sekolah, datangnya tepat waktu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Laura sudah mau berusaha menjadi yang lebih baik lagi ya Mbak Laura ya. Nah, apakah Mbak Laura sanggup untuk mematuhinya? Baik, Bu, saya akan mematuhinya. Baik, terima kasih ya Mbak Laura. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Mbak Laura ya. Terima kasih. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal dari Nampaknya. Kelas 5 Cendri Bandar. Terima kasih Bu Guru sudah menasihati dan mengajak mencari solusi dari permasalahan saya. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Saya akan memasang alarm bangun lebih awal dan tidak bermain game hingga larut malam. Lebih rajin untuk belajar. Saya akan berangkat ke sekolah lebih pagi lagi. Saya akan menjadi siswa yang mematuhi aturan. Terima kasih Bu Sofia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak Ibu, tadi merupakan contoh kasus pertama dengan penerapan segitiga restitusi. Yang kedua ini tentang mencontek mengerjakan ulangan. Di situ prosesnya sama Bapak Ibu dengan 3 tahapan tadi segitiga restitusi ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke penutup ya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, tentunya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah Bapak Ibu, sekarang tahap terakhir kita refleksikan ya. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma jenengan yang didapatkan pada diseminasi kali ini? Monggo siapa yang mau mengungkapkan? Terima kasih atas waktunya. Setelah mendengarkan pemaparan tentang sisi positif dengan beberapa perilaku seperti ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ketika kita ingin mengubah seseorang yang lebih baik, itu berarti dengan sesuatu yang restitusi ya. Jadi menjadikan seseorang tersebut menyadari apa yang dia lakukan salah apa tidak, bisa menjadikan anak-anak tersebut menjadi yang lebih baik, menjadi insan yang sesuai dengan program Pancasila, dan dia bisa memiliki motivasi di dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi internal, sehingga tidak akan mengulangi
sudah mengemukakan apa paradigma yang sudah didapatkan. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu, penutup diseminasi kali ini, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil belajar Pancasila untuk peserta didik kita. Salam Merdeka Belajar, saya mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau menanyakan, yang mungkin kurang paham atau mungkin trik-trik khusus dari Bisa Mira untuk bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Monggo yang mau bertanya, ya bisa tunjuk tadi. Oh ya, belajar monggo bisa dibuat sedikit belajar. Oh di sini. Terima kasih. Saya ingin menanyakan apa yang terjadi pada saat dalam kelas saya. Apabila ada murid melanggar tata tertib sekolah, kita sudah menggunakan metode pendekatan sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Hasilnya tetap masih sama dan tidak ada perubahan. Siswa itu pun masih tetap mengulangi pelanggaran tata tertib yang sama itu. Bagaimana solusinya? Solusi yang terbaik. Terima kasih Sunayu atas pertanyaannya, yakni seorang siswa sudah melanggar secara berulang tapi tidak ada perubahan, diulangi kesalahannya secara terus-menerus. Nah, apakah masih bisa diterapkan dengan menggunakan segitiga restitusi? Ngoten nggih. Nah, jadi Bu, yang namanya segitiga restitusi ini sifatnya itu unlimited. Jadi dilaksanakan secara terus-menerus, berulang, berepisode. Apabila ketika segitiga restitusi yang pertama tidak ada efeknya, maka yang dilakukan secara terus-menerus mungkin dengan pendekatan yang lebih beda lagi. Ngoten nggih. Nah, lama-kelamaan apabila si anak mendapatkan segitiga restitusi tersebut, maka dia itu akan tersentuh hatinya. Mungkin dia mulai sadar diri, nggak mungkin saya melakukan hal ini tersebut. Nah, sehingga si anak tersebut nantinya bisa mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Bagaimana Bu Nazil? Apakah ada tanggapan lagi? Sudah cukup. Oke. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Monggo. Bu Desi, ya terima kasih Bu. Saya tanyakan, apabila ada peserta didik yang melebihi batas kesalahan dan melanggar budaya positif, tidak memiliki etika moral, misalnya merokok, apakah tetap diselesaikan dengan segitiga restitusi? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Apabila ada anak yang melakukan kesalahan merokok, tadi merokok, apakah bisa dilakukan dengan segitiga restitusi pada kesalahannya secara berulang dan tidak ada perubahan? Jadi di sini tetap diterapkan dengan segitiga restitusi. Nah, selama kita menjadi guru, selama kesalahan anak di lingkungan sekolah, maka kita selesaikan dengan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi. Akan tetapi jika si anak kesalahannya di luar lingkungan sekolah, maka kita tidak wajib untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, karena apabila di luar lingkungan sekolah yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Apabila orang tuanya mungkin misal ke kita minta solusi, ya maka kita selesaikan dengan kolaboratif. Kita bersepakat
sama-sama untuk memperbaiki si anak tersebut, tentunya dengan pendekatan segitiga restitusi tersebut sampai si anak tersebut tidak melakukan kesalahannya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Desi. Bagaimana? Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan dari yang lain? Sudah cukup? Sudah paham ya? Semoga kita nanti bisa menerapkan di kelas kita masing-masing, di anak didik kita masing-masing untuk menjadi guru yang bertanggung jawab di murid-murid kita. Begitu. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara yang terakhir yaitu acara penutup, marilah kita tutup acara diseminasi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelis Ada, rekan guru dari Yuswafira Amalia, peserta CGP Angkatan 10 tahun 2024 di SD Negeri Tempel. Menurut saya, dari paparan kegiatan diseminasi tentang disiplin positif, budaya positif, itu sangat bagus karena peserta didik siswa-siswa SDN Tempel, budaya positifnya itu masih bersifat ekstrinsik atau bersifat eksternal, belum pada disiplin dirinya sendiri atau intrinsik. Kami sebagai guru bisa memposisikan apakah saya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, bahkan manajer. Harapannya kalau bisa kita sebagai guru itu sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik pada siswa-siswi SDN Negeri Tempel. Semoga adanya diseminasi budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Bu Syafira bisa kita terapkan di lingkungan SD Negeri Tempel ini, sehingga anak-anak bisa mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan dari pemaparan Bu Syafira kemarin. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.